Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, karena itu begitu sangat hebat, dahsyat dari rahasia dan kekuatan pendengaran. Bahkan saudara, dengan pendengaranlah penghubung antara alam barzah dengan alam dunia. Kok bisa begitu? Iya. Coba lihat dalam satu riwayat ketika terjadi perang Badar, ya, di mana dimenangkan oleh umat Islam, di situ banyak tewas kafir Quraisy hingga 70 orang lebih, dan salah satunya musuh besar Islam yang namanya Abu Jahal mati tewas dalam perang Badar itu, lalu kemudian dikumpulkan, ditaruh dalam sebuah lubang, kemudian dipendam. Setelah itu 3 hari kemudian Rasulullah mendatangi kuburan tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai para penghuni kubur, sekarang engkau telah mendapatkan janji-janji Allah. Telah engkau benarkan janji-janji Allah. Ya, saksikan, ibarat kita, lu rasain sekarang tuh. Kamu tahu sendiri ya bagaimana janji-janji Allah. Sekarang udah ngerti kan? Sekarang sudah tahu kan? Rasulullah bicara dengan para kafir Quraisy yang sudah dikuburkan. Kata sahabat Umar, memangnya mereka mendengar ya Rasul? Kata Rasulullah, mereka tidak lebih mendengar ketimbang sampean, ketimbang kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Bayangin saudara, dengan pendengaran itu bisa menjadi penghubung antara alam barzah dan dunia luar. Begitu hebatnya pendengaran. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pendengaranlah menjadi salah satu sebab sumber datangnya hidayah. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami taat. Masya Allah. Jadi ketaatan itu muncul bisa dari pendengaran. Ketaatan hidayah itu bisa datang dari pendengaran. Makanya dalam surat Al-Jin itu diceritakan bagaimana ketika Rasulullah membaca Al-Quran, datang segerombolan jin lagi touring. Ya istilah sekarang dia touring lagi jalan-jalan segerombolan jin. Begitu Rasulullah sedang membaca Al-Quran, kata pemimpin jin, dengar, diam. Ada seseorang membacakan kitab-kitab suci. Makanya kata Rasulullah, jin itu lebih respon kalau mendengar bacaan Al-Quran ketimbang manusia. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat retoris dalam Al-Quran, langsung direspon oleh jin. Manusia kadang-kadang nggak ngerespon, bahkan ngaji jalan, lantunan ayat suci jalan, ngobrol jalan terus. Tapi kalau jin dahsyatnya, begitu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, mereka langsung diam menyimak. Sampai kemudian rombongan touring tersebut sampai beriman kepada Allah, masuk Islam, setelah pulang jadi dai-dai semuanya. Umatnya, kaumnya disuruh masuk Islam semua. Dari mana itu? Dari pendengaran. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam begitu sangat keras terhadap dakwah Rasul. Termasuk orang yang menentang dakwahnya Rasul. Orang yang paling tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu sangat emosi sekali. Hari itu kenapa? Karena Muhammad Rasulullah udah gak bisa lagi dicegah. Dari mulai dikasih imbing-imbing dari cara yang halus sampai yang cara kasar. Dari ditawarkan harta, tahta, keluarga, wanita, semuanya gak mempan. Akhirnya gak sabar sahabat Umar, dia keluar menyeret pedangnya. Di tengah jalan ketemu Nu'aim, mau kemana kamu Umar? Aku akan bunuh Muhammad. Memangnya sampean gak takut sama Bani Hashim, Bani Abdi Manif, Bani Abu Thalib ya? Bani Abdi Manaf, enggak takut nanti sampean dikeroyok? Udah gak peduli saya. Pokoknya Muhammad harus mati. Muhammad harus dibunuh. Umar, kamu ngurusin orang lain, ngurusin Muhammad. Adik kamu tuh urusin. Lah kenapa adik gua? Adik kamu tuh sudah masuk Islam.
Orang lain diurus, ada kamu sendiri masuk Islam itu. Yang benar sampean. Iya, coba lihat sana. Wah, emosi sahabat Umar makin meletup-letup, makin marah dia. Akhirnya dia rubah tuh formasi Google Map-nya dari rumah Rasul ke rumah adiknya. Ya, kira-kira seperti itu kalau sekarang. Dia balik badan, dia berangkat ke rumah adiknya. Ternyata saudara, begitu sampai rumah adiknya sedang membacakan firman-firman Allah, sedang membacakan surat Toha. Begitu singkatnya sahabat Umar mendengar ayat Al-Quran surat Toha, langsung melehoi. Langsung Umar itu jadi lemah lembut. Langsung turun hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu? Dari mendengar. Masya Allah. Begitu dahsyatnya kekuatan mendengar, sehingga sekelas sahabat Umar bin Khattab masuk Islam karena hanya mendengar beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu ada seorang yang bernama Abu Jahal, Abu Sufyan, kemudian Akhnas bin Syuraik. Ini punya kisah yang lucu dan menarik. Suatu hari Abu Jahal dia patroli di tengah malam. Ketika patroli, dia lewatin rumah Rasulullah. Dan Rasulullah ketika itu sedang membacakan ayat Al-Quran. Tertarik Abu Jahal, akhirnya mendekati rumah Rasulullah. Bukan hanya mendekati, bahkan Abu Jahal menempelkan telinganya ke dinding rumah Rasulullah. Dia simak itu dengan telinganya bagaimana bacaan Rasulullah begitu indah, tertarik, nggak sadar, bukan sejam 2 jam, begitu subuh baru sadar. Begitu Rasulullah selesai membaca Al-Quran, sadar, waduh udah terang nih, wah repot nih kalau ketahuan orang lain nih, repot kalau ketahuan anak buah gua nih. Akhirnya dia melipir pelan-pelan keluar dari rumah Rasul, tabrakan dengan Abu Sufyan dan Akhnas bin Syuraik tadi itu. Dari mana sampean? Dari sono. Ya dari mana? Iya pokoknya dari sono. Alah ngaku aja dari mana? Gue dari rumah Muhammad, kata Sufyan. Lu Akhnas? Sama. Lah sampean dari mana? Abu Jahal? Sama juga. Waduh bahaya nih kita nih. Jangan sampai umat kaum kita tahu nih kita habis dari rumah Muhammad mendengarkan lantunan ayat yang dia baca. Sudah sekarang pulang. Jangan sampai kita balik lagi ke sini. Berpencar, hati-hati ketahuan orang. Mereka janji gak bakalan balik lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata malam kedua pun Abu Jahal gak tahan. Terlalu terngiang-ngiang ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dia keluar lagi tengah malam. Dia tempelkan telinganya ke rumah Rasulullah. Dia simak sampai subuh lagi, sadar lagi. Aduh udah siang. Dia lari lagi, ketemu tabrakan lagi dengan Abu Sufyan dan Akhnas tersebut. Lah dari mana lu? Sama kayak kemarin. Waduh repot nih kita, berat nih urusannya nih. Jangan sampai kita ketahuan orang lain. Udah bubar, jangan kembali lagi ke sini. Ternyata saudara sampai 3 kali mereka melakukan itu karena begitu indahnya mereka dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya rahasia telinga dan kekuatan mendengarkan, sehingga harus kita jaga karunia Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukurinya. Cara bersyukur yang baik adalah kita melakukan karunia yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.